Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Dan kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita baru. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seru dari channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Semarang tampak cerah tanpa awan. Angin sepoi-sepoi berembus lembut, membawa aroma bunga melati yang tersebar di setiap sudut gedung tua tempat pernikahan akan dilangsungkan. Gedung tersebut, meskipun sudah berusia puluhan tahun, masih menyimpan pesona klasik yang mempesona. Dindingnya yang dicat putih bersih, jendela-jendela besar dengan gorden rendah halus, serta lantai marmer yang mengkilap, memberikan kesan hangat dan juga elegan. Di halaman depan, bunga-bunga segar berwarna putih dan emas menghiasi setiap sudut, menciptakan suasana romantis yang sempurna untuk hari bahagia. Sementara di dalam gedung, tamu-tamu mulai berdatangan. Mereka datang dari berbagai penjuru. Ada yang dari Semarang sendiri, ada pula yang datang dari luar kota. Suara tawa dan obrolan ringan memenuhi ruangan, sementara para pelayan sibuk berkeliling dengan nampan berisi minuman dan camilan. Tak lupa musik keroncong tradisional mengalun dengan pelan, menambah sentuhan nostalgia pada acara tersebut. Semua orang tampak berbahagia, mengenakan pakaian terbaik mereka, dan membawa senyuman penuh harapan bagi kedua mempelai. Pengantin pria, yakni Raka Wijaya, tampak gagah dengan balutan jas hitam yang rapi. Pria berusia 28 tahun ini adalah seorang arsitek muda yang sukses. Rambutnya yang disisir rapi dan wajahnya yang bersih membuatnya terlihat sangat tampan. Matanya yang coklat gelap memancarkan kehangatan dan juga ketulusan. Raka dikenal sebagai pria yang baik hati, pekerja keras dan sangat penyayang. Baginya, hari ini adalah momen paling penting dalam hidupnya karena dia akhirnya akan mempersunting wanita yang selama ini dia cintai. Sementara itu, pengantin wanita yakni Nisa Kusuma tampak anggun dalam gaun pengantin putihnya yang sederhana namun elegan. Wanita berusia 26 tahun ini adalah seorang guru sekolah dasar yang lembut dan sabar. Rambutnya yang hitam legam disanggul rapi, diberi hiasan bunga melati yang memberikan kesan natural dan cantik. Wajahnya yang berbentuk oval dengan kulit sawo matang terlihat begitu berseri-seri. Nisa adalah sosok yang ramah dan penuh kasih sayang, dan semua orang yang mengenalnya pasti merasa nyaman berada di dekatnya. Dia telah menanti-nantikan hari ini selama bertahun-tahun karena dia tahu bahwa Raka adalah cinta sejatinya. Keduanya pertama kali bertemu di sebuah seminar pendidikan 5 tahun yang lalu. Saat itu, Raka sedang bekerja pada proyek desain untuk sebuah sekolah baru. Sementara Nisa hadir sebagai salah satu pembicara tamu di sana. Pertemuan mereka mungkin terlihat biasa, tapi percakapan singkat tentang pendidikan dan masa depan anak-anak ternyata menjadi awal dari hubungan yang mendalam. Dan dari situlah mereka mulai saling mengenal lebih jauh, berbagi impian, dan akhirnya jatuh cinta. 5 tahun kemudian, mereka pun siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka bersama-sama. Namun tidak ada yang menduga bahwa hari yang seharusnya penuh kebahagiaan itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang terlupakan. Akad nikah dimulai tepat pukul 9 pagi. Semua tamu undangan telah duduk di kursi-kursi yang tersusun dengan rapi. Penghulu, seorang pria parubaya yang bijaksana, duduk di tengah ruangan bersama kedua mempelai. Raka dan Nisa pun duduk berdampingan di depan meja kecil yang dihiasi dengan bunga melati. Kedua keluarga besar mereka duduk di barisan depan dengan wajah penuh haru dan kebahagiaan. Semua mata tertuju pada pasangan yang sedang berdiri di altar. Penghulu mulai melafalkan ijab qabul dengan suara yang tenang dan hikmat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bertanya kepada Anda, Raka Wijaya, apakah Anda bersedia menerima Nisa Kusuma sebagai istri Anda dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, hingga akhir hayat Anda?
Raka menelan ludahnya, lalu menjawab dengan suara mantap, "Saya bersedia." Semua tamu mulai bertepuk tangan pelan dan suasana semakin hening saat penghulu melanjutkan. "Dan apakah Anda, Nisa Kusuma, bersedia menerima Raka Wijaya sebagai suami Anda dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, hingga akhir hayat Anda?" Namun sebelum Nisa sempat menjawab, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba tubuh Nisa gemetar hebat. Matanya yang awalnya penuh cinta dan kelembutan tiba-tiba membelalak kosong. Bibirnya bergetar dan suaranya berubah menjadi serak tidak wajar. Semua orang terkejut, termasuk Raka yang langsung berdiri dan berusaha menenangkan istrinya. "Nisa, Nisa, sadar Nisa," teriak Raka mencoba memegang tangannya. Tapi Nisa hanya menjerit lebih keras, meronta-ronta dan akhirnya terjatuh ke lantai. Para tamu undangan panik. Beberapa wanita menutup mulut mereka dengan tangan, sementara yang lain berteriak memanggil bantuan. Dan yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi berikutnya. Mulut Nisa mulai mengeluarkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Cairan itu mengalir deras mencemari gaun putihnya yang indah. Jeritanya semakin histeris, tubuhnya bergoyang liar, seperti dikuasai oleh kekuatan yang tidak terlihat. Matanya seolah-olah tidak miliknya. Mereka dipenuhi dengan kekosongan yang menyeramkan. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" teriak Ibu Nisa yang langsung berlari ke sisi putrinya. Ayah Nisa, seorang pria tegar berusia 50-an, tampak bingung dan cemas. Sementara itu, Raka berusaha keras memegang tubuh Nisa yang terus meronta. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pertanda buruk. Sementara yang lain mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa ini mungkin hanya kelelahan atau stres. Namun semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Akhirnya keluarga pun memutuskan untuk membawa Nisa ke rumah sakit terdekat. Dengan bantuan beberapa pria dewasa, Nisa pun dibopong ke mobil yang sudah menunggu di luar. Raka ikut masuk ke mobil, memegang tangan Nisa yang dingin dan gemetar. Mata Nisa tetap terbuka, kosong, dan bibirnya terus mengeluarkan jeritan-jeritan yang tidak beraturan. Perjalanan ke rumah sakit terasa begitu panjang. Raka terus memanggil nama Nisa, berharap dia bisa mendengarnya. Tapi Nisa tidak merespon. Tubuhnya terus gemetar dan cairan hitam itu terus mengalir dari mulutnya. Bau busuknya semakin menyengat, membuat semua orang di dalam mobil menahan napasnya. Hingga setelah sampai di rumah sakit, Nisa langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat segera memeriksanya. Setelah beberapa menit, dokter pun keluar dengan ekspresi yang bingung. "Tidak ada masalah fisik yang bisa kami identifikasi. Ini bukan kasus medis biasa," kata dokter itu kepada keluarga. Keluarga pun mulai curiga bahwa ini adalah sesuatu yang mistis. Mereka ingat cerita-cerita tentang santet dan juga ilmu hitam yang sering diceritakan oleh tetua-tetua di kampung mereka. Namun mereka mencoba menenangkan diri dan berharap bahwa ini hanya kebetulan atau gangguan psikologis biasa. Namun dalam hati, mereka semua tahu bahwa ini bukan hal yang normal. Sesuatu yang jahat sedang mengincar Nisa dan mereka harus segera menemukan cara untuk menyelamatkannya. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan itu berakhir dengan kekhawatiran dan juga ketakutan. Raka yang awalnya begitu bersemangat untuk memulai hidup baru dengan Nisa, kini merasa cemas dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan menyerah begitu saja pada Nisa. Dia akan memperjuangkannya agar calon istrinya itu bisa sembuh. Singkat waktu, keesokan harinya, suasana di rumah keluarga Nisa masih dipenuhi kecemasan. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa kini menjadi senyap. Hanya terdengar suara isak tangis Ibu Nisa dari balik pintu kamar. Sementara di ruang tamu, Raka duduk dengan kepala tertunduk, menatap lantai tanpa berkedip. Matanya penuh rasa bersalah meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia merasa gagal melindungi Nisa, wanita yang dicintainya lebih dari segalanya. Keluarga besar Nisa berkumpul, mencoba mencari solusi atas kejadian mengerikan kemarin.
Ayah Nisa, seorang pria bijaksana namun keras, akhirnya angkat bicara. Ini bukan masalah biasa. Kita semua tahu ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Jika ini soal santet atau ilmu hitam, kita butuh bantuan orang yang ahli. Raka mengangguk setuju. Dia ingat cerita tetangga tentang Kiai Hasan, seorang ulama terkenal di Semarang yang dikenal sebagai ahli dalam menangani kasus-kasus mistis. Kiai Hasan bukan hanya seorang ulama, tapi juga guru spiritual yang disegani oleh banyak orang. Orang-orang sering datang kepadanya untuk meminta bimbingan, baik itu urusan agama maupun masalah-masalah gaib yang sulit dijelaskan. Tanpa menunggu waktu lama, Raka langsung menghubungi salah satu kenalan yang pernah berkonsultasi dengan Kiai Hasan. Setelah mendapatkan nomor kontaknya, dia menelpon dan menjelaskan situasi secara singkat dengan nada tenang. Kiai Hasan menyatakan bahwa dia akan datang keesokan harinya untuk melihat kondisi Nisa. Kabar itu sedikit melegakan hati keluarga, meskipun ketidakpastian masih menggelayuti pikiran mereka. Singkat waktu, hari pun berganti malam dan suasana di rumah semakin mencekam. Nisa yang masih terbaring lemah di kamarnya sesekali mengeluarkan erangan yang pelan. Tubuhnya gemetar meski tidak ada suhu dingin di ruangan. Matanya tertutup rapat, namun alisnya berkerut seolah-olah dia sedang melawan sesuatu dalam mimpinya. Raka duduk di samping ranjangnya, memegang tangannya yang dingin. Dia berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Pagi berikutnya, Kiai Hasan tiba di rumah Nisa. Pria parubaya itu tampak sederhana dengan sorban putih dan jubah panjang yang bersih. Wajahnya teduh, namun matanya yang tajam seolah bisa membaca isi hati setiap orang. Setelah menyapa keluarga dengan hangat, dia langsung meminta izin untuk memeriksa kondisi Nisa. Keluarga membawanya ke kamar Nisa, tempat gadis itu masih terbaring tidak berdaya. Kiai Hasan duduk di samping tempat tidur Nisa. Dia mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang tenang namun begitu kuat. Awalnya Nisa tampak tenang, tubuhnya diam tanpa gerakan. Namun beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai bergetar hebat. Matanya terbuka namun kosong dan bibirnya bergerak seperti ingin berbicara. Suaranya yang keluar bukanlah suara Nisa, melainkan suara serak yang dalam dan juga menyeramkan. "Kamu siapa? Kenapa kamu di sini?" tanya Kiai Hasan dengan nada tegas namun tetap tenang. "Aku tidak akan membiarkan dia menikah dengan pria itu. Dia adalah milikku," jerit suara itu dengan nada tinggi. Semua orang di ruangan itu terkejut. Raka merasakan darahnya mendidih mendengar kata-kata itu. Dia tahu ini adalah roh jahat yang menguasai tubuh Nisa, tapi dia tidak bisa menerima fakta bahwa ada seseorang yang begitu terobsesi hingga menggunakan cara-cara kotor untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Kiai Hasan pun melanjutkan proses ruqyah dengan lebih intens. Dia membaca ayat-ayat suci dengan suara yang semakin meninggi dan tubuh Nisa semakin meronta-ronta. Cairan hitam kembali keluar dari mulutnya. Kali ini lebih deras dan berbau lebih busuk dari sebelumnya. Roh jahat itu berteriak kesakitan, seolah-olah ayat-ayat suci itu membakar tubuhnya. "Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi," teriak suara itu. Namun Kiai Hasan tidak goyah. Dia terus membaca doa-doa dengan keyakinan yang kuat. Setelah beberapa saat, roh jahat itu akhirnya mulai melemah. Suaranya berubah menjadi bisikan pelan dan tubuh Nisa perlahan-lahan tenang. Kiai Hasan berhenti sejenak lalu bertanya, "Siapa yang mengirimmu?" Suara itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan nada rendah, Fajar Ardianto." Nama itu membuat seluruh ruangan terhenyak. Semua orang saling berpandangan termasuk Raka. Fajar Ardianto adalah mantan pacar Nisa, pria yang dulu pernah menjalin hubungan dengannya selama beberapa tahun. Namun hubungan mereka berakhir buruk karena Fajar dikenal sangat posesif dan cemburu. Setelah putus, Fajar terus menghubungi Nisa, bahkan sampai mengancamnya ketika dia tahu Nisa dekat dengan Raka. Namun Nisa selalu menolaknya dengan tegas dan akhirnya Fajar menghilang tanpa kabar. Setelah roh jahat itu pergi,
Kiai Hasan menjelaskan kepada keluarga bahwa ini adalah hasil dari santet kuat. Santet ini diciptakan oleh seseorang yang sangat marah dan dendam. Mereka menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti Nisa dan tujuannya juga jelas untuk menghancurkan pernikahan kalian, katanya sambil menatap Raka. Tapi kenapa harus sejauh ini, Kiai? Tanya Raka dengan suara bergetar. Kemungkinan karena obsesi. Orang yang melakukan ini tidak mampu menerima kenyataan bahwa Nisa sudah tidak lagi miliknya dan mereka memilih jalan gelap untuk membalas dendam, jawab Kiai Hasan. Kiai Hasan melanjutkan dengan penjelasan bahwa proses penyembuhan Nisa akan memakan waktu. Mereka harus melawan balik energi negatif yang dikirimkan melalui santet tersebut. Dia memberikan beberapa amalan dan wirid kepada keluarga untuk dibacakan setiap hari, serta meminta mereka untuk menjaga lingkungan rumah tetap bersih dan positif. Singkatnya beberapa minggu berlalu, proses penyembuhan Nisa tidak mudah. Ada hari-hari ketika dia tampak lebih baik, namun ada juga hari-hari ketika dia kembali kesurupan. Namun, dengan bimbingan Kiai Hasan dan doa-doa yang terus dipanjatkan oleh keluarga, kondisinya perlahan-lahan membaik. Suara-suara aneh yang sering terdengar di rumah mulai menghilang, dan aura negatif yang sebelumnya terasa di setiap sudut rumah kini menjadi lenyap. Namun di tengah proses penyembuhan Nisa, desas-desus tentang Fajar mulai tersebar di lingkungan mereka. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik tentang keanehan yang terjadi pada pria itu. Ada yang mengatakan bahwa Fajar tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Malam-malamnya dihabiskan dengan berteriak-teriak dan berguling-guling di lantai. Wajahnya pucat, matanya cekung dan tubuhnya semakin kurus. Beberapa orang mengaku melihat sosok hitam yang mengikuti Fajar kemanapun dia pergi. Raka mendengar kabar itu dari salah satu temannya. Awalnya dia merasa lega karena karma telah menimpa Fajar. Namun di sisi lain, dia juga merasa kasihan. Meskipun Fajar telah melakukan hal yang keji, Raka tahu bahwa tidak ada manusia yang layak menderita seperti itu. Nisa, bagaimana menurutmu? Tanya Raka suatu malam ketika mereka duduk bersama di teras rumah. Udara malam yang sejuk membuat suasana terasa lebih tenang. Nisa menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Mas. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Aku ingin hidup normal lagi tanpa rasa takut maupun cemas. Raka mengangguk. Dia memegang tangan Nisa erat-erat, memberikan kekuatan padanya. Aku tahu, Dek. Kita akan melewati ini bersama-sama. Aku janji. Minggu demi minggu berlalu dan akhirnya Nisa benar-benar pulih. Tubuhnya yang dulu lemah kini kembali sehat dan senyumnya yang dulu hilang kini kembali menghiasi wajahnya. Keluarga dan Kiai Hasan bersyukur atas keajaiban yang terjadi. Mereka tahu bahwa ini adalah campur tangan Tuhan yang luar biasa. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang gelap yang masih menghantui. Kabar tentang Fajar semakin suram. Desas-desus tentang kondisinya yang semakin buruk membuat orang-orang bergidik ngeri. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah karma atas perbuatannya menyantet Nisa. Sementara itu, Raka dan Nisa memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka tanpa memikirkan masa lalu yang kelam. Singkat waktu, beberapa minggu setelah Nisa pulih sepenuhnya, kabar tentang Fajar Ardianto mulai menyebar di seluruh lingkungan. Desas-desus itu datang dari tetangga-tetangga yang tinggal di dekat rumah Fajar. Awalnya hanya cerita kecil, tapi lama-kelamaan cerita itu menjadi topik pembicaraan yang menguasai hampir setiap obrolan di warung kopi, pasar, bahkan acara keluarga. Orang-orang nampak membicarakannya dengan nada campur aduk antara rasa takut dan ketidakpercayaan. Fajar, seorang pria berusia 30 tahun yang dulu dikenal sebagai sosok tampan dan karismatik, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya yang dulu tegap dan bugar kini kurus kering, seolah-olah tidak tersentuh makanan selama berbulan-bulan. Rambutnya bahkan kusut, wajahnya pucat pasi, dan matanya cekung dalam, pertanda bahwa dia belum tidur nyenyak selama berminggu-minggu. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka sering mendengar jeritan keras keluar dari rumahnya saat di malam hari. Jeritan itu terdengar seperti orang kesakitan, namun juga seperti orang yang sedang melawan sesuatu yang tidak kasat mata.
Keluarga Fajar tampak putus asa. Ibu Fajar, seorang wanita parubaya yang dulu dikenal ceria, kini jarang keluar rumah. Ada kabar bahwa dia telah mencoba membawa Fajar ke berbagai dokter dan dukun untuk meminta bantuan, namun tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Fajar tampak seperti orang kesurupan. Tubuhnya bergoyang liar tanpa kendali, dan suaranya berubah menjadi serak, tidak wajar saat dia berteriak-teriak. Ada yang mengaku melihat sosok hitam besar yang selalu mengikuti Fajar kemanapun dia pergi, seolah-olah roh jahat itu menempel pada dirinya. Raka dan Nisa yang mendengar semua kabar itu dari tetangga dan teman-teman mereka. Awalnya Raka merasa lega bahwa karma telah menimpa Fajar. Bagaimanapun juga, pria itu telah menyebabkan penderitaan yang begitu besar bagi Nisa dan hampir saja menghancurkan kebahagiaan mereka. Namun semakin banyak kabar yang mereka dengar, semakin sulit bagi mereka untuk merasa puas atas apa yang terjadi pada Fajar. Meskipun Fajar melakukan hal yang salah, melihat seseorang menderita seperti itu membuat hati mereka tergerak oleh rasa iba. Suatu sore, Raka dan Nisa duduk di teras rumah mereka. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan jejak sinar keemasan di langit Semarang. Udara malam yang sejuk membuat suasana terasa lebih tenang. Namun pikiran mereka masih dipenuhi oleh cerita-cerita tentang Fajar. "Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi padanya, Mas?" tanya Nisa pelan, suaranya terdengar ragu-ragu. Raka menghela napas panjang. "Aku tidak tahu persis, Dik. Tapi aku yakin ini adalah karma. Dia menggunakan ilmu hitam untuk menyakitimu, dan sekarang ilmu itu membalik padanya." Nisa mengangguk, namun ekspresi wajahnya masih tambah gelisah. "Tapi apakah kita harus merasa senang atas apa yang terjadi, Mas? Aku merasa tidak enak, Mas." Raka meraih tangan Nisa dan menggenggamnya erat-erat. "Dek, kita tidak bisa merasa senang atas penderitaan orang lain. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengajarkan dia untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan." Nisa terdiam sejenak memikirkan kata-kata dari Raka. Dia tahu bahwa Raka benar, namun hatinya tetap merasa tidak tenang. "Semoga saja dia bisa bertahan ya, Mas," gumam Nisa akhirnya. Sementara itu, kondisi Fajar semakin memburuk. Malam-malamnya dihabiskan dengan berteriak-teriak dan berguling-guling di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah dia sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Matanya membelalak kosong dan bibirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Ibunya mencoba menenangkannya, namun usaha itu sia-sia. Sosok hitam besar yang selalu mengikuti Fajar tampak semakin nyata. Beberapa tetangga bahkan menghindari rumah Fajar karena takut terkena dampak buruk dari energi negatif yang menguar dari tempat itu. Dan pada suatu malam, teriakan Fajar terdengar lebih keras daripada biasanya. Suara itu menggema di seluruh lingkungan, membuat orang-orang yang mendengarnya merinding. Dan pada pagi harinya, kabar mengejutkan tersebar. Fajar ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Tubuhnya terbaring di lantai dengan wajah penuh ketakutan dan ekspresi yang membeku. Ada bekas cakara di lehernya, seolah-olah dia mencoba melepaskan sesuatu yang mencekiknya. Di sudut ruangan, ada bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang sudah membusuk selama berhari-hari. Kematian Fajar membuat seluruh lingkungan gempar. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah akibat dari ilmu hitam yang digunakan Fajar untuk menyantet Nisa. Ilmu itu akhirnya membalik padanya, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Ada juga yang percaya bahwa roh jahat yang dia panggil untuk menyakiti Nisa akhirnya menguasai tubuhnya dan membawanya ke alam baka. Bagi Raka dan Nisa, berita tentang kematian Fajar membawa perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, mereka merasa lega bahwa ancaman itu telah hilang sepenuhnya. Di sisi lain, mereka tidak bisa sepenuhnya merasa bahagia atas apa yang terjadi pada Fajar. Mereka tahu bahwa pria itu telah melakukan kesalahan besar, namun mereka juga percaya bahwa tidak ada manusia yang layak menderita seperti itu. Dan singkat cerita,
Setelah beberapa bulan, Raka dan Nisa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pernikahan mereka. Acara berlangsung di gedung yang sama dengan rencana awal, namun kali ini suasana benar-benar berbeda. Tidak ada lagi aura negatif atau kecemasan yang menyelimuti. Semua tamu undangan hadir dengan senyum penuh kebahagiaan dan musik yang mengalun di ruangan memberikan sentuhan kehangatan yang sempurna. Akad nikah pun berlangsung lancar tanpa gangguan apapun. Nisa yang kini telah pulih sepenuhnya tampak anggun dalam balutan gaun pengantin putihnya. Wajahnya berseri-seri dan matanya dipenuhi dengan cinta saat ia menjawab ijab kabul dengan mantap. Raka yang tampak gagah dalam jas hitamnya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat dia resmi menjadi suami dari Nisa. Setelah akad nikah selesai, para tamu undangan bertepuk tangan riuh. Mereka mengucapkan doa-doa baik untuk kedua mempelai, berharap agar pernikahan mereka diberkahi dengan kebahagiaan dan juga keberkahan. Resepsi berlangsung dengan penuh kehangatan, diwarnai dengan tawa, lagu, dan kebahagiaan yang tulus. Dan singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Raka dan Nisa hidup bahagia bersama keluarga baru mereka. Mereka dikaruniai 2 anak, seorang putra dan seorang putri, yang tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan penyayang. Rumah mereka selalu dipenuhi dengan tawa dan kehangatan, serta doa-doa yang terus dipanjatkan setiap hari. Sementara itu, nama Fajar Ardianto perlahan-lahan dilupakan oleh masyarakat. Rumahnya yang dulu menjadi sumber desas-desus kini kosong dan juga terbengkalai. Ada yang mengatakan bahwa kadang-kadang pada malam-malam tertentu, suara jeritan masih terdengar dari dalam rumah itu. Namun bagi Raka dan Nisa, itu hanyalah bagian dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Mereka percaya bahwa kehidupan adalah tentang memilih jalan yang benar. Karma akan selalu berlaku, baik itu untuk kebaikan maupun kejahatan. Dan bagi mereka, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan menjalani hidup dengan penuh cinta, keikhlasan, dan keyakinan pada Tuhan. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan. Dan jangan lupa ya, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, karena itu mendukung bagi Mang Ripan. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Mang Ripan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.